Hai Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Wah, tahu nggak di program di Identitas tuh ada program namanya Sore-Sore Berkah, ada ngobrol seru, ngobrol asik, Real Talk with Uni Lubis. Dan kali ini kayaknya 4 program itu cocok buat apa yang sedang saya lakukan. Saya ada di Komplek Pura Mangkunegaran bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Kesulu. Ternyata bisa ngomongin itu tanpa harus ada catatan. Tanpa skrip ya. Jadi matur nuwun Mas Kanjeng Gusti sudah diterima di sini. Tadi kami ngobrol-ngobrol dan jangan lupa malam ini ada kolaborasi dengan IDN lewat Road to Pestapora atau latihan Pestapora, karena nanti Pestapora yang benerannya di Jakarta. Matur nuwun sudah menjadi host dari acara itu juga. Wah, senang banget Mbak justru karena ya Pestapora ini kan salah satu acara festival terbesar ya. Apalagi yang ngangkat musik lokal. Jadi betul, kita senang banget bisa support di Solo. Oke. Senang sekali. Mungkin supaya nggak terlalu serius nih sebelumnya, ini kita ada di mana? Saya juga saya udah wawancara sama Kanjeng Gusti 1,5 tahun yang lalu, tapi di Pracima Twin yang keren banget ya, yang cantik banget. Tapi ini kita ada di mana ini? Kalau ini lebih di area kediaman ya Mbak Uni. Oh, kediamannya Mas Kanjeng Gusti. Iya, jadi kalau dulu sejarahnya jadi ada wing di timur, di barat. Nah ini kita lagi di wing timurnya. Itu keputran, jadi untuk laki-laki. Kalau yang di wing baratnya itu keputren. Untuk perempuan. Iya. Nanti kita di keputran sekarang. Oh, berarti kamar tempat tidurnya Kanjeng Gusti ada di komplek ini, meskipun nggak usah ditunjukin yang mana ya. Rahasia ya Mbak ya. Rahasia ya, tapi ada di sana. Ada. Berarti dari kecil di sini ya? Dari kecil. Ya. Ini mungkin dulu lari-lari di sini. Betul, gitu ya. Tempat main bola. Ya, di sini zaman kecil. Aku ingat waktu kita wawancara, Mas Kanjeng itu cerita ada temennya yang bukan keturunan keraton juga yang jadi suka main ya. Jadi dari anaknya Abdi Dalem juga, jadi dari kecil tuh udah biasa main sama anak-anaknya Abdi Dalem juga ya. Iya, itu ada istilahnya juga sih Mbak secara kultural, namanya Punokawan. Punokawan tuh ya anaknya abdi-abdi yang nemenin main lah gitu. Dulu rame-rame gitu kan. Dan sampai sekarang kita juga masih ya tumbuh besar bersama lah gitu. Dan mereka semua sekarang ada kegiatan masing-masing di pura gitu. Jadi iya, masih bareng-bareng sebetulnya sampai sekarang. Cuma perannya beda-beda aja. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari masa selama dari kecil sampai sekarang, untuk tempat ini tuh yang paling memorable buat Kanjeng Gusti apa? Selain main-main gitu, selain di area ini, area keputran ini, spill dikit dong, ngapain aja? Tentunya ngabisin waktu dengan keluarga sih Mbak ya. Jadi ya di sini kan dari kecil main dengan orang tua, dengan almarhum bapak, juga dengan ibu tentunya gitu ya. Di sana kan ruang kumpul keluarga kita, gitu ya. Jadi banyak sekali lah kenangan di sini gitu ya. Dan main-main dengan teman-teman, mungkin juga main ke dapur dengan ibu-ibu, abdi-abdi ibu-ibu kita yang sampai sekarang juga masih ada juga di sana. Main bareng, mancing di kolam ini. Dulu kolamnya isinya ikan. Oh, ikan ya? Iya, kalau sekarang isinya kura-kura. Oh, saya kura-kura. Ada berapa kura-kura? Banyak sih Mbak. Banyak ya? Ibu hobi kura-kura. Iya. Nah, tadi cerita main ke dapur. Makanan kesenangannya waktu zaman kecil apa? Dan sampai sekarang masih nggak? Zaman kecil tuh paling mengesankan sih mungkin ikan nih Mbak ya. Ikan mujair gitu. Ikan mujair. Jadi dulu seneng banget kita mancing ikan, terus kita apa istilahnya ya, kita kuliti gitu. Terus digoreng kering. Enak banget tuh pakai sambal ya. Sama loh ternyata. Cuma yang mujair tuh banyak durinya ya. Iya. Dibandingkan dengan ikan gurame yang dagingnya lebih banyak ya. Iya, tapi udah digoreng kering kan langsung kriuk-kriuk gitu ya. Nah, jadi ini kan acara Pestapora. Aku tuh merhatiin bahwa paling tidak selama 5 tahun terakhir, apalagi 3 tahun terakhir ya, banyak sekali kegiatan nih di Pura Mangkunegaran, konser ya. Bahkan kalau nggak salah ada satu konser yang band dari luar negeri ya. Band dari luar negeri yang kapan ya Mbak ya?
Dulu kita pernah sih sekali bikin. Ya. Iya, Mangkunegaran Jazz. Nah, artisnya dari Inggris. dari Inggris ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang tidak hanya kegiatan yang sifatnya tuh kayak related banget dengan culture Mangkunegaran atau Solo, tetapi juga yang lebih populer gitu ya. Iya, iya. Gimana Mas Kanjeng Gusti melihat bagaimana Mangkunegaran yang salah satu pusat budaya di sini itu kemudian bisa berbaur ya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pop. Ya, justru itu sih Mbak, sebagai kerajaan ya, saya melihatnya Mangkunegaran itu harus hadir untuk masyarakat dan harus bisa jadi bagian hidup masyarakat juga. Itulah kerajaan atau Mangkunegaran yang di era hari ini yang kita mau bentuk. Semakin dekat dengan masyarakat, semakin banyak keterlibatan masyarakat, dan semakin dekat juga kita dengan masyarakat pasti juga lebih bagus juga. Karena ya prinsipnya kebudayaan itu kan pasti nggak terlepas dari manusianya ya, Mbak Uni ya. Dan semakin banyak yang kita bisa bareng-bareng, kita rawat bareng-bareng kepemilikan bersama ini, pasti impact-nya juga semakin besar. Apalagi Solo hari ini ya, tadi Mbak Uni kan juga sempat lihat di Solo hari ini, geliatnya kan luar biasa sekali ya. Kegiatan dari events, pembangunan dan sebagainya. Alhasil juga pariwisata di Kota Solo ini sangat-sangat tinggi hari ini. Jadi kayaknya hampir semua pertandingan konser ke Solo sekarang karena fasilitasnya memungkinkan sekarang ya. Iya, infrastrukturnya jauh lebih baik sih Mbak. Dan tentunya kebudayaan itu kan jadi aset kota yang sangat besar juga ya. Ini pengalaman yang mungkin kebudayaan di Solo ini ya hanya bisa ditemukan di Solo tentunya. Nah, ini ekosistem ini yang kita coba bentuk dengan lebih dekat dengan masyarakat. Kebudayaannya, Mangkunegarannya juga bisa lebih berdampak. Ya, harapannya dari situ semuanya lebih keangkat lah gitu. Ada nggak data Mas Kanjeng Gusti berapa banyak orang yang ke Solo itu pasti dia berkunjung ke Mangkunegaran terutama sejak revitalisasi inilah? Iya, kalau yang ke Mangkunegaran sendiri Mbak ya, hari ini mungkin bahkan kalau kita bicara sebelum COVID ya, jadi 2019 itu mungkin di musim liburan itu satu hari itu 300-400 orang. Tapi musim liburan di hari ini minimal mungkin 1.500 sampai 1.800 kesini Mangkunegaran saja. Jadi tadi ya kita bayangkan di luar sih. Tadi memang kelihatan rame banget. Apalagi dengan banyaknya event, banyaknya kegiatan aktivasi di Mangkunegaran juga, dengan adanya Taman Pracima, impact-nya tuh semakin besar. Dan tentunya ini jadi salah satu penunjang juga untuk pariwisata, terutama pariwisata berbasis kebudayaan di Solo Mbak. Tapi ya jumlahnya jauh lebih tinggi memang. Jauh lebih tinggi, kita nggak kebayang sih di luar sana, mungkin dengan adanya Masjid Zayek sendiri, puluhan ribu orang ketika musim liburan. Ya. Jadi ini semua akhirnya ekosistem pariwisata ini jadi saling support satu sama lain sih. Jadi ya mungkin mau experience kebudayaan bisa ke Mangkunegaran, bisa ke Keraton Kasunanan, untuk wisata sport tourism bisa nonton Persis Solo, wisata religi ada Masjid Zayek. Gor Manahan juga. Iya. Terakhir aku nonton nggak waktu itu Dream Theater kesini? Dream Theater nggak nonton saya. Oh itu nontonnya Air Supply. Oh Air Supply nonton. Iya. Aku nonton Dream Theater, seru banget sih. Kan kapan lagi band-band besar? Bener. Biasanya kan di Jakarta aja. Iya. Nah kalau mau tanya nih, ini 3 pertanyaan terakhir. Kan kita mau ringan-ringan aja ya. Karena kita lagi suasana kebatinannya adalah latihan Pesta Pora ya. Aku pengen tahu sebetulnya siapa ini musisi, penyanyi favoritnya Mas Kanjeng Gusti? Lokal atau? Lokal siapa, internasional siapa? Waduh, susah juga ya. Ini mikirnya agak panjang sih. Padahal aku nggak nanya politik loh. Kirain kalau nanya itu. Karena nanti pilihannya kan mencerminkan gitu ya. Orangnya juga dia dari musik. Oke. Jadi kalau lokal siapa? Apa ya? Lokal. Lokal ya. Mungkin dari kecil ya, Mbak. Karena ibu tuh suka sekali dengan Dewa ya. Jadi emang dari kecil itu tumbuh dewasa denger Dewa. Secara pribadi aku senang sekali dengan Padi. Iya. Mirip-mirip lah sebetulnya ya. Iya. Genre-nya. Karena di depan kita ini ada Rian nih. Iya. Co-foundernya Bos Kreator. Jadi dari kecil Dewa, karena ibu, tapi dari kecil senang sama Padi. Mirip-mirip ya. Dari kecil genre-nya senang mirip-mirip. Karena
Ya tahu ya, Padi itu punya Lagu yang paling disenengin apa? harmoni, Mbak, harmoni. Iya. Boleh nggak dinyanyiin dikit? Ah, jangan kalau itu. Nanti teman-teman nggak nonton lagi nanti. Terakhir nonton konser Padi kapan? Padi terakhir di Prambanan Jazz. Oh, Prambanan Jazz. Itu Oke. tahun lalu. Dewa belakangan banyak ya muncul Dewa lagi. terakhir di Manahan, terakhir nonton. Iya, iya, heeh. Dari di Manahan, jadi waktu itu rame sih, hampir full. Iya, full iya. crowd ya, Belakangan di 2 Manahan. tahun ini mereka lagi banyak konser lagi. Kalau yang musisi luar negeri, Sisi luar negeri, lagu-lagunya ya dari kecil ya denger ya. Itu aja sih Mbak ya, Coldplay, John Mayer, itu aja John sih. Mayer, Iya. Coldplay. Sempet nonton konser Coldplay? Coldplay sempat nonton. Yang di Sempat mana? nonton. Udah lama sih Mbak aku nonton dulu. Oh Tahun gitu, yang 2000. kemarin-kemarin Yang nggak kemarin ya? sayangnya nggak Oh, sempet. oke, heeh. Iya. Oh seru. Coldplay lagu yang disukai apa? Banyak. Oh, banyak Mbak kalau itu. Yellow, Iya, Paradise. betul, betul. Oke. Apa fungsi musik buat Mas Kanjeng Gusti? Mungkin jadi semacam penyeimbang juga ya Mbak ya, gitu ya. Jadi di hari yang begitu cepat, kadang-kadang musik tuh bantu kita untuk lebih pelan juga gitu. Seperti kebudayaan Jawa juga sebetulnya. Kita kan Oke. selalu lihat bahwa ya di kehidupan yang semakin cepat ini gitu ya, ketika kita fokus ke kebudayaan, ke kesenian, musik, itu kan bikin kita lebih pelan, lebih mindful gitu. Jadi itu sih Mbak, penyeimbang yang bagus. Oke. Nah terakhir kayak yang acara hari ini dengan bos kreator ADN ini kan like menunjukkan bagaimana Mas Kanjeng Gusti itu benar-benar membuka terhadap potensi kolaborasi ya dengan pihak-pihak luar. Ya. Bagaimana Mas Kanjeng Gusti ngelihat kolaborasi terutama berkaitan dengan musik-musik ini pop ya? Ya. Apakah itu sama pentingnya dengan yang hanya fokus ke culture misalnya? Iya, itu kombinasi yang bagus sih Mbak. Jadi ya kolaborasi itu kan intinya dari kacamata saya itu bagaimana pihak yang berkolaborasi itu bisa saling mengangkat untuk membuat impact yang lebih besar kan sebetulnya. Dan ya culture, kebudayaan dipertemukan dengan musik. Musik itu kan universal sekali ya. Begitu pula dengan kebudayaan. Yeah. Jadi ketika ini digabung pasti impact-nya juga lebih besar, reach-nya juga lebih besar dan tentunya target audiensnya juga lebih besar. Jadi sebetulnya musik, tarian, kesenian, apapun itu sebetulnya adalah jembatan sih Mbak, saya ngeliatnya gitu ya, jembatan dari kebudayaan untuk bisa lebih dekat ke masyarakat gitu. Karena ya kebudayaan ini harus jadi lifestyle gitu, jadi harus jadi gaya hidup, dan ini yang kita lakukan selama ini memang banyak sekali yang kita menggabungkan antara kebudayaan dengan kegiatan sehari-hari di era hari ini. Misalnya kita ada Mangkunegaran Run, kita juga ada konser musiknya, festival musiknya Mangkunegaran, kita banyak program-program untuk anak-anak juga yang kebudayaan tapi kita buat lebih santai, lebih ringan, lebih fun gitu ya, untuk anak-anak. Jadi ya membangun jembatannya ini caranya di era hari ini, apalagi anak-anak muda ya. Anak muda. Nah, ya kita harus cari cara-cara yang lebih Deket ini, sama mereka ya. yang lebih dekat juga gitu. Tentu sebagai entry point ke depannya harapannya bisa kebudayaannya bisa lebih membaur lagi lah gitu. Ya. Matur nuwun sangat, terima kasih Sama-sama. Kanjeng Gusti atas Sami-sami, Mbak Uci. sore-sore berkah, ngobrol asik, ngobrol seru, Real Talk with Uni Lubis. Ya, dan sangat spontan. Dan sangat spontan, udah langsung curcol. Karena janjiannya nggak wawancara guys. Tapi tadi kita ngobrol macam-macam, menarik sekali. Tapi langsung ditodong di tempat ya. Harus seperti itu. Namanya jurnalis harus seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan Terima kasih. semoga kolaborasi-kolaborasinya sukses dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Uni. Terima kasih.